Halo. Dan hai, hari ini kita akan ngebahas tentang beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 6 Oktober langsung ada buklet beasiswa dari LPDP langsung nih. Benar-benar. Cuman kita udah download bukletnya sebenarnya. Ya. Buku panduannya udah download. Cuman kita bakal breakdown dulu informasi yang ada di websitenya. Oke. Ini fresh banget. Ini baru keluar hari ini juga. Wow. Dan kita bakal bedah satu persatu informasi apa aja tambahan dari informasi yang kemarin. Ya, kemarin kan kita baru tahu tentang beasiswa perguruan tinggi utama dunia dan beasiswa pendidik aja. Nah, hari ini kira-kira yang muncul terbaru tuh apa ya dari LPDP? Oke, sebenarnya aku tadi udah lihat ya. Sama aja sebenarnya jalurnya, cuman ada penjelasan lebih detail tentang kedua jenis jalur tersebut. Gak sabar banget nih. Benar, mari kita mulai dari beasiswa perguruan tinggi utama dunia atau disebut dengan PTUD ya. PTUD itu singkatan dari perguruan tinggi utama dunia. Benar, oke kita lihat nih. Nah di sini sudah ada, kita bisa lihat Ini aku udah buka websitenya karena websitenya cukup lemot ya, karena mungkin banyak yang akses. Oke, ini judulnya kita highlight begini. Terus? Nah, jadi seperti yang kita udah jelasin sebelumnya, kalau beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia ini mewajibkan LOE ya. Benar. Itu nggak akan kita bahas secara rinci, jadi kita langsung ke persyaratan terbaru ya. Benar-benar apa sih informasi terbaru yang muncul gitu? Ya kan? Nah, ini yang letter of acceptance atau LOE udah kita bold, kita cukup ke bawah lagi sekarang dan ini akan informasi yang baru ya. Apa tuh? Ada skema beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Oke, kalau ini gimana? Seperti apa kriteria pendaftar beasiswa perguruan tinggi utama dunia dulu? Oke, jadi yang pertama itu pendaftar beasiswa PTUD hanya dapat memilih satu perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan LOE unconditional yang diunggah pada aplikasi pendaftaran. Baik, jadi kata kuncinya di sini adalah satu perguruan tinggi saja ya. Jadi nggak bisa ngajuin 2 atau 3 seperti tahun 2019 ya. Benar-benar. Dan program studi sesuai dengan LOE. Jadi program studinya pun sudah yang tertera di LOE ya? Iya, betul. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, pendaftar BPI PTUD belum memulai studi dan hanya diizinkan memulai studi pada tahun 2021. Oke, artinya walaupun LOE-nya itu tahun 2020, tapi tetap mulainya wajib 2021. Jadi kalau misalkan kamu punya LOE nih untuk tahun sekarang, dan untuk kuliah tahun sekarang juga, kalau bisa itu di-defer ya. Oke, kita coba lihat poin yang C ya. Coba kita lihat. Pendaftar BPI PTUD yang memiliki LOE unconditional dengan waktu mulai studi pada tahun 2020 wajib menunda studi dan memulai studi pada tahun 2021 serta melampirkan surat keterangan menunda memulai studi dari perguruan tinggi peringkat utama dunia yang diunggah bersamaan dengan LOE unconditional. Nah, ini yang baru kita bahas ya. Jadi kalau misalkan dia di tahun 2020 nih, misalkan dia dapat LOE untuk mulai kuliah tahun 2020, maka dia wajib defer atau mengajukan deferment ya atau penundaan kuliah ya kan ya. Dan jangan lupa juga ternyata surat keterangannya nih. Surat keterangan menunda harus langsung dari perguruan tinggi yang dia punya gitu. Benar, dan diunggah ya kan? Diunggah bersama dengan LOE. Jadi kalau misalkan tidak diunggah kemungkinan tidak akan ini syarat ya dengan sesuai persyaratan. Jadi harus diunggah bersamaan ya dengan LOE unconditional. Oke, mungkin dijadiin satu PDF gitu ya. Kemudian setelah itu diunggah. Oke, itu informasi tambahan untuk kriteria pendaftar beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia ya. Kita coba ke komponen pembiayaan. Gimana menurut kamu nih? Kalau komponen nih masih sama seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Benar. Jadi teman-teman bisa nonton nanti di video yang tentang biaya pendidikan dari LPDP ini. Benar. Jadi kita bakalan kasih beberapa video yang sangat relate dengan video-video ini ya nantinya ke depan ya. Jadi jangan khawatir, nanti bisa dicek di kolom deskripsi ya. Oke, selanjutnya ada biaya pendidikan ya, terus ada biaya pendukung. Ini sepertinya udah jelas banget gitu. Kita lanjut ke bawah ke bagian persyaratan. Nah ini nih yang biasanya menjadi salah satu yang paling banyak ditanyakan dan menjadi concern para pejuang beasiswa ya. Oke. Nah apa aja sih persyaratannya? Di sini ada persyaratan umum. Berarti ada juga persyaratan khusus ya? Benar sekali. Oke, apa? Kita mulai dari persyaratan umum dulu ya. Yang pertama, warga negara Indonesia telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau sarjana S1 untuk beasiswa magister, program magister S2 untuk beasiswa doktor, atau diploma 4
D4 sarjana S1 langsung doktor dengan ketentuan sebagai berikut. Wow, yang misalkan kalian D4 sarjana S1 terus pengen langsung doktor juga bisa ya. Oke, tapi tunggu dulu nih. Aku mau ngebahas dari yang warga negara Indonesia dulu. Nah, kira-kira untuk sebagai bukti warga negara Indonesia ini apa nanti biasanya? KTP. Biasanya KTP ya. Berarti teman-teman juga harus mempersiapkan juga KTP. Mungkin KTP-nya juga perlu di-scan khusus ya. Iya. Nah, kedua telah menyelesaikan studi program diploma 4, gimana nih? Oke, biasanya kalau pengen menunjukkan bukti itu bisa menggunakan ijazah atau SKL ya, Iya. kayak gitu. Oke, itu untuk syarat yang kedua sih. Nah, yang Oke. ketiga, Yang ketiga gimana nih? perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Mhm. BAN PT. Jadi di Oke. sini nggak di state kalau Benar. harus akreditasinya A, Minimal B. apa ya? Iya. Hah? Jadi kalau misalkan masih C juga sepertinya bisa ya. Ya, karena berdasarkan pada statement ini tidak menyebutkan minimal gitu. Jadi kita Iya. bisa berasumsi dong kalau mungkin aja C bisa dong, akreditasi C bisa dong gitu. Karena Betul. tidak ada minimal ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Perguruan tinggi kedinasan dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara oke. asal perguruan tinggi. Kayaknya biasa itu udah Syarat seperti biasanya Oke, ya. yang ini nih. Tidak sedang ongoing. Oke, jadi harus jangan mulai dulu kuliah gitu. Benar, tidak boleh mulai kuliah dulu. Jadi kalau udah mulai kuliah, kayaknya belum bisa ya. Makanya jangan buru-buru mulai kuliah dulu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke Nah, surat poin rekomendasi. Surat Bisa- rekomendasi nih. Oke, Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya PDP Oke. kayaknya nggak pernah state harus berapa Minimal ya? minimal surat oke, rekomendasi ya. benar. Nah, tapi kita biasanya di scholars minta Iya. ke teman-teman pejuang beasiswa untuk menyiapkan minimal 2 gitu ya. Benar Dan ternyata sekali. sekarang di sini pun Mhm. surat rekomendasinya tuh minimal 2, Iya. tapi ada syaratnya juga nih. Gimana Kalau tuh? misalkan belum bekerja, itu harus Oke. punya surat rekomendasi 2 Aha. dari akademisi. Maksudnya tuh dari dosen ya. Oke, Berarti bisa dari dua-duanya. dosen, bisa dari mungkin kayak semacam ketua prodi atau Iya. dekan gitu kan ya. Kalau tidak bekerja atau belum bekerja. Oke. Tapi kalau misalnya udah bekerja, bisa satu dari akademisi dan satu Oke. dari siapa? Atasan ya? Atasan, Oke. biasanya gitu sih. Jadi kalian tentuin dulu apakah kalian udah bekerja atau belum gitu kan ya. Oke, kalau belum bekerja silakan minta ke dosen atau ke dosen pembimbing misalkan kemarin atau dosen apa ya, dekan ya atau enggak kaprodi kayak gitu. Nah kalau aku rasa yang lain ini udah kayak biasanya. Poin ini ya sampai di sini ini udah biasa ya. Maksudnya Seperti tahun-tahun sebelumnya. iya benar. Cuman Ada yang terbaru nih. benar, LPDP selalu memberikan kejutan dan ini yang membuat kita dari tadi diskusi agak lama, ya Agak kan? alot ya. Benar, apa sih perbedaannya dan apa sih maksudnya gitu kan ya? Iya, jadi di sini ada personal statement, Benar. ada juga rencana studi. Benar. Nah, ini rencana studi dia yang paling konsisten ya. Benar, Ini dari awal beasiswa LPDP dulu ada sampai sekarang rencana studi tuh syaratnya nggak pernah diubah gitu ya. Benar. Tapi ya, kalau essay yang lain biasanya diubah ya. Benar. Jadi yang terakhir adalah menulis komitmen kembali ke Indonesia dan Iya. rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Jadi Betul, ini yang paling baru banget ya. benar. Jadi gini, berarti ada berapa essay yang harus ditulis sekarang nih? 3. Yang 3. pertama adalah personal statement, yang Oke. kedua ada rencana studi, yang Oke. ketiga ada Menulis komitmen kembali ke Indonesia Uh-huh. dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus, tapi aku bingung nih. Seperti apa sih personal statement itu? Gitu. Kalau rencana studi kan kita udah punya gambaran nih gitu. Nah, aku coba cari tapi nanti kita bahas khusus ya. Oke. Oke. Nah, yang bikin kita yang tadi agak bingung lagi tadi di sini ada jelas banget apa itu rencana studi gitu ya. Benar, ada kisi-kisinya ya? Ada kisi-kisinya. Oke. Dan apa itu menulis komitmen kembali ke Indonesia gitu ya. Itu juga ada kisi-kisinya. Iya ada, tapi yang personal statement Benar. ini nggak ada kisi-kisinya. Setelah kita obrak-abrik websitenya dan juga buku panduannya. Cuman kita bahas lagi nanti secara khusus untuk ketiga essay itu kita fokus pada breakdown atau ngebedah persyaratan khusus dulu nih. Oke. Nah seperti biasa selalu ditekankan bahkan ada di pertama ya wajib. mengunggah dokumen LOE unconditional. Oke, jadi memang
udah nggak bisa ditawar lagi karena memang LOE untuk jalur perguruan tinggi utama dunia ini udah wajib ya. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu LOE bisa lihat di video kita sebelumnya. Itu Oke, dijelaskan banget ya secara rinci ya apa itu Benar. LOE dan gimana cara dapetin LOE. Benar sekali. Oke. Nah, selanjutnya nih, ya kan ya. Kalau ini kan udah oke jelas kan. Kemudian pendaftar beasiswa PTUD yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan. Jadi Oh my kita God. tuh di sini yang harus di highlight tuh harus fokus ke satu kampus, Benar. ke satu universitas. Benar. Maksudnya satu jurusan ya. Benar. Jadi memang tidak bisa pindah ya. Kalau udah diterimanya di sana ya udah gitu, jangan pindah ke mana lagi gitu. Dia harus setia gitu ya. Benar. Oke. Oke, kalau yang lain sih ke bawahnya ini biasa ya, bersedia menandatangani surat pernyataan sebagai berikut. Ini Oke. udah ada. Oke, batas usia Sama juga juga. udah biasa juga ya kan. Kemampuan bahasa Inggris ya, kita coba cek apakah Ada ada yang perbedaan gitu kan ya. Oh, Oke. Oke, magister luar negeri ini magister ya. magister luar negeri. Oke, kalau S2 berarti kemampuan bahasa Inggrisnya itu IBT-nya 80, IBT. Oke. PTE akademiknya 58, Oke, IELTS-nya 6,5. Berarti ITP, TOEFL ITP ya, yang menjadi Iya. syarat semua orang ya, TOEFL semua kalangan kayaknya nggak bisa Iya. nggak bisa digunakan untuk daftar PTUD atau jalur perguruan tinggi utama dunia Jadi ini hanya gitu. IBT sama IELTS. Bener. Nah, kalau IELTS pun minimal harus 6,5 gitu kan. Ini untuk S2 ya, karena Iya. untuk S3 ada di bawahnya. Jadi kita highlight dulu ya. Jadi ini ada IBT 80 gitu kan ya. Terus atau IELTS 6,5 gitu. Wah. Nah, kalau dokter gimana nih? Kalau dokter pakai IBT juga ya, cuman syaratnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Di IBT sini ada 94. 94, oke, sama IELTS-nya 7,0 ya kan. Wah. Karena Oke. memang di luar negeri itu di kampus terbaik dunia itu biasanya minta minimal 7,0 ya. Benar-benar sekali. Oke sih. Ada lagi nggak yang terbaru nih? Apalagi kayaknya udah nggak ada sih kayaknya Oh maksudnya. iya, kapan nih pendaftaran dan seleksinya? Ada yang baru kayaknya. Kayaknya ada seleksi yang biasanya kan ada beasiswa LPDP itu ada 3 seleksi kan, administrasi, Benar. terus lagi SBK, terus yang terakhir substansi. Nah, kalau yang sekarang 2020 ini gimana nih untuk PTUD? PTUD kita coba cek dulu ya. Oke, untuk PTUD itu sendiri, oke. Dibuka tanggal 6 Oktober, terus ditutup tanggal 20 Oktober. Jadi kita punya waktu berapa hari nih? Oke, berapa hari ya? 14 ya? 14 hari ya. Untuk kayak cukup sempit ya. 2 minggu ya. Benar sekali ya. Jadi pembukaannya 6 Oktober, penutupannya 20 Oktober gitu ya. Dan langsung seleksi administrasi tanggal 21 Oktober sampai 1 November. Benar. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 2 November. Iya, ini ya. Oke, Iya. terus ada seleksi. langsung ke seleksi substansi pada Benar, tanggal 4 sampai 20 November 2020. Jadi kalau sebelumnya ada SBK ya. SBK, sekarang nggak ada ya. Iya, kalau Tapi- teman-teman belum tahu apa itu SBK itu adalah seleksi berbasis komputer ya. Dan essay on the spot itu ya. Benar. Jadi biasanya ada TPA, ada kemudian tes soft kompetensi, kemudian juga ada isi on the spot ya. Cuman kita nggak pernah tahu apakah isi on the spot itu nanti masuk ke seleksi Ditaruh substansi di ya. seleksi substansi karena pada waktu saya ikut LPDP tahun 2017, essay on the spot itu ada pada saat seleksi substansi. Berikut juga LGD waktu itu. Benar. Nah, makanya ini kita harus nunggu lebih detailnya lagi karena belum ada kayak semacam penjelasan lebih lanjut ya. Nah, ini ada catatan di sini ya. Nah, Coba apa nih? LOE unconditional adalah surat resmi dari perguruan tinggi, official admission yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima di perguruan tinggi dengan tanpa persyaratan lagi yang memuat nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta intake studi. Nah, jadi itu kayak semacam pengertian LOE unconditional ya. Secara singkatnya seperti itu. Kalau misalkan ada yang bingung apa itu LOE. Jadi kayak semacam kalian sudah diterima tanpa syarat apapun lagi gitu loh. Oke, udah sih aku. Oke, ini mungkin yang dokumen ya. Mungkin Dokumen, coba kita lihat apakah ada yang berbeda. Oke, biodata diri. Ini biasanya ada di aplikasi online-nya, Iya, di ini akunnya kayaknya ya. masih sama ya. Iya, nah kartu tanda penduduk atau KTP biasanya untuk membuktikan bahwa usia kita masih cukup, kemudian juga sebagai kayak bukti kalau kita adalah warga negara Indonesia yang KTP ini ya. Oke, kemudian ada ijazah ya, ada ijazah atau atau SKL ya. Jadi nggak usah khawatir kalau ijazahnya belum keluar. Yang penting kalian udah punya SKL itu udah bisa daftar udah gitu. Oke, transkrip nilai S1 atau S2 asli atau legalisir ya. Oke.
Aku rasa kalau ini masih kayak sama kayak tahun kemarin dan memang menjadi kayak semacam persyaratan Kayak yang persyaratan wajib di ya setiap beasiswa ya. benar-benar sekali. Kemudian ada di sini sertifikat bahasa asing ya yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Jadi ya kayak kemarin ya kayak tadi yang kita jelaskan udah ya minimal IBT berapa? 80 80 untuk kalau S2. IELTS ya. IELTS 6,5 untuk S2. Nah benar dan letter of acceptance. Oke, ya ini dia persyaratan baru yang mewajibkan ya kan ya yang diwajibkan. Oke. Lanjut ke surat pernyataan sesuai format ini ada di bookletnya nanti kalian tinggal download aja di bookletnya. Oke, next surat rekomendasi dari akademisi 1, surat rekomendasi akademisi 2 ya kan ya. Bagi yang belum bekerja kayak yang udah kita jelasin tadi ini cuman kayaknya semacam rangkuman gitu ya. Iya, jadi Oke, apa aja yang harus kita checklist gitu ya. benar. Jadi ini kalian bisa misalkan kayak semacam print out kemudian nanti checklist gitu ya. Dan jangan lupa ada personal statement. Ini bakal Oke. kita bahas di video selanjutnya ya. Benar-benar. Kemudian Secara khusus. secara gimana? khusus, oke. Dan ada rencana studi juga, ada proposal penelitian untuk dokter. Jadi ternyata dokter itu atau S3 itu nggak ada rencana studi ya. Adanya adalah proposal penelitian. Jadi jangan sampai ketukar antara rencana studi dengan proposal penelitian. Itu dua hal yang berbeda. Oke, itu sih. Nah, oke. Aku rasa itu untuk bedah websitenya ya. Untuk informasi ke bawah ini kita bakal bikin video lanjutan ya nggak sih? Yang secara khusus ya. Oke, membahas tentang ini. Oke. Masing-masing essay gitu ya. Oke, boleh, Deng. Nah, kita nanti bakal bahas ini. Jadi tunggu di video berikutnya ya. Oke, I think that's all for today. Thank you so for your coming here. Love I say, Make a process, make a progress. Jangan lupa like, comment, and share ke semua orang teman kalian tentang info terbaru dari beasiswa LPDP 2020 and see you. see you.